Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada? Senang sekali saya Rahma Aida kembali hadir menjumpai Anda, tentunya di program Samawa, sharing bersama mahasiswa. Pada hari ini kita akan membahas tentang kisah seputar perjalanan dari seorang mahasiswa rantau. Kalau biasanya kita membahas tentang rantauan antar daerah, kali ini ada yang berbeda yaitu rantau lintas negara. Pada hari ini, narasumber kita merupakan seorang mahasiswa asli Thailand, di mana beliau memilih untuk melanjutkan jenjang pendidikan di salah satu kota kecil yang ada di Indonesia, yakni kota Kediri. Dengan semangat belajar, keberanian merantau jauh dari rumah dan juga keluarga, dan tekad menggapai mimpi, narasumber kita hari ini akan membawakan cerita yang gak cuma soal pendidikan saja, tetapi juga tentang perbedaan, persahabatan, dan bagaimana kita bisa saling memahami lewat rasa, dan budaya juga bahasa. Di segmen kali ini, kita akan ngobrol banyak soal perbedaan budaya lintas negara, tantangan belajar di negeri orang, sampai cerita-cerita kecil yang mungkin berkesan bagi narasumber kita. Bagaimana rasanya jauh dari rumah, bagaimana caranya menyesuaikan lidah dengan makanan yang ada di Indonesia, belajar bahasa baru, dan berteman dengan orang-orang dari budaya yang pastinya berbeda. Dan apa saja yang dapat kita pelajari dari pengalaman menjadi mahasiswa dari narasumber yang berasal dari negara Thailand di Indonesia. Mari kita sambut narasumber kita pada hari ini. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, mungkin Kak Faisal bisa memperkenalkan dirinya kepada pemirsa Kakak Media. Boleh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Faisal Kami, berasal dari Patani, Selatan Thailand. Nah, di sini saya sudah kuliah di Indonesia, sudah semester 6, prodi Ilmu Quran dan Tafsir. Oke, Kak Faisal, kalau boleh tahu, Kak Faisal kan berasal dari Thailand. Iya, Kak. Di mana di Thailand itu pasti juga ada kampus-kampus atau universitas kan di bagian sana? Itu mungkin ada. Ada. Tetapi, kalau boleh tahu, kok bisa sih Kak Faisal memilih kuliah di IAIN Kediri daripada di Thailand? Itu bagaimana perjalanannya? Itu pas saya lulus SMA itu ada, kan juga ada ustadz sana itu ada alumni saya, alumni kampus ini. Jadi dia menawarin beasiswa lah di kampus ini. Oh, jadi Kak Faisal tertarik karena ditawari oleh salah satu guru yang dulunya juga lulusan dari IAIN Kediri juga? Iya, Kak. Oke. Kalau boleh tahu berangkatnya dari sana sendiri atau ada teman-teman yang lainnya? Kalau angkatan saya kan angkatan 22, ada 4 orang yang cewek, 3 orang yang cowok, 1 orang, cuma saya. Berarti berangkat dari Thailand ada 4 orang, 3 cewek, 1 cowok. Kak Faisal sendiri berarti ya? Oke. Kalau dari Kak Faisal sendiri, menurut Kak Faisal itu apa aja sih hal-hal yang paling susah buat diadaptasiin dari negara Thailand ke Indonesia? Ada hal-hal yang sulit menurut Kak Faisal untuk, "Wah ini saya sulit banget adaptasi karena hal ini," gitu ada nggak? Kalau menurut saya tuh nggak ada, Kak. Nggak ada. Tapi kalau soal makanan sendiri gimana? Cocok? Kalau makanan itu hampir sama, kan satu Nusantara kan. Jadi saya paling suka itu nasi Padang, Nasi Padang? hampir sama itu. Oke, yang paling suka nasi Padang ya kalau di sini. Tapi kalau untuk dari segi rasa, dominan itu di Thailand itu lebih ke rasa apa? Kalau di Indonesia kan biasanya kayak pedas ya, Kak. Kalau di Thailand? Kalau di Thailand itu asam, Kak, sama pedas. Oke, masih asam ya, kebanyakan asam. Iya, kebanyakan asam. Selama kuliah di IAIN Kediri, kalau boleh tahu, kontrak, pondok, atau kos, Kak? Kalau saya itu kontra, Kontrak. Bareng sama teman-temannya juga? iya sama teman-teman. Dari Thailand juga? Iya. Oh, sama-sama dari Thailand. Kalau dari perbedaan bahasa, pastikan sangat, terlihat sekali ya, Kak, dari Thailand ke Indonesia. Kalau dari Kak Faisal sendiri ada nggak kesulitan untuk memahami bahasa Indonesia selama ini? Kalau bahasa itu, kalau ngomong biasa itu paham, soalnya saya kan di Patani itu Melayu, jadi sehari itu pakai bahasa Melayu. Jadi masih ada, Hampir kesamaan, ya hampir sama. Jadi nggak terlalu susah untuk, memahami bahasa Indonesia ya? iya.
Tapi kalau untuk ngomong bahasa Indonesia, kira-kira lebih susah memahami atau ngomong bahasa Indonesia? Itu soalnya kalau bahasa Indonesia tuh nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah. Biasa kan di sini kan Jawa kan, biasa kan ngomong Jawa. Tapi kalau untuk bahasa Jawa, masih susah untuk memahami atau bahkan sekarang udah mulai lancar-lancar aja? Kalau bahasa Jawa itu bisa memahami tapi nggak Nggak bisa bicara nih, oh gitu, oke. Kalau selama ini ada nggak, dari Kak Faisal selama pengalaman saat kuliah 6 semester ya, udah 6 semester itu ada nggak salah berbicara atau salah paham karena perbedaan bahasa? Mungkin sama temen-temennya gitu, ada itu. mungkin pas waktu ngobrol bareng sama temen-temennya gitu, mungkin maksud temennya A tapi Kak Faisal salah menanggapi gitu loh, Ya mungkin ada itu, sering, sering terjadi ya? ya. Kalau pas waktu belajar kelompok itu juga sering terjadi pas waktu itu? Ya tapi biasa kan ada teman yang bantu, ada teman yang jelas gitu, ada. Iya. Oh, berarti, bisa memahami bahasa Indonesia, tetapi pelan-pelan gitu ya? Nggak bisa langsung kayak cepet-cepet gitu? Oke. Tapi selama ini masih aman ya, Kak, cara bahasa Indonesia? Udah aman. Kalau menurut Kak Faisal sendiri, apa sih culture shock dari Kak Faisal dari, selama kayak perbedaan budaya antara Thailand dan juga Indonesia? Itu apa yang bener-bener bikin Kak Faisal tuh merasa terkejut atau, "Wah ini perbedaan banget antara Thailand dan juga Indonesia tuh ada di bagian sini," gitu? Kalau yang itu ini enggak, cewek sama cowok itu bisa selami, kalau di Batam itu enggak bisa. Kalau di Patani itu nggak bisa? Oh gitu, oke. Tapi waktu sama teman-teman pas waktu di perkuliahan, biasanya kan kalau emang mahasiswa-mahasiswa kan emang udah biasa ya, Kak. Tapi kalau Kak Faisal tetap itu ya, menjaga oke. Kak Faisal, ada nggak sih perbedaan yang paling berasa menurut Kak Faisal antara pendidikan di Thailand dan juga di Indonesia? Itu kalau pendidikan itu sama, Sama, mungkin cara belajarnya belajarnya beda. Kalau menurut saya tuh orang Indonesia tuh berani, berani berani mencoba. ya, Kalau orang sana kan takut salah itu. takut salah. Tapi selama di Indonesia karena Kak Faisal berasal dari Thailand, karena katanya di Indonesia tuh cukup berani menurut Kak Faisal, pernah mencoba berani belum selama di Indonesia ini? Mungkin pas waktu kuliah gitu, Sudah. udah pernah mencoba? Jadi sekarang udah mulai terbiasa ya sama budaya-budaya di Indonesia? Ya sekarang sudah terbiasa. Karena jauh dari orang tua juga, bahkan bukan antar daerah aja, Kak Faisal pernah nggak sih merasakan homesick ketika berada di Indonesia? Itu ada, tapi saya itu jadi hal terbiasa, soalnya saya dulu kan dari umur 11 tahun itu sudah mondok. Dari usia mondok kan 7 tahun. Oh gitu, jadi karena dulu udah pernah mondok dan jauh dari rumah juga, jadi sekarang udah kayak nggak terlalu berat juga ya, Ya enggak terlalu. karena jauh dari orang tua dan juga keluarga di Thailand. Mungkin perbedaannya kalau dulu waktu di pesantren itu masih dalam satu negara, Ya satu negara. tapi kalau sekarang udah beda negara. Beda negara. Mas Faisal, karena udah lama juga di Indonesia, 6 semester ya, berarti sekitar 3 tahunan, 3 tahun. dan udah, adaptasi dengan teman-teman yang lain. Kira-kira ada nggak sih tempat tongkrongan yang menurut Kak Faisal tuh favoritnya? Enggak ada, Ada, di mana Mas? di Sukarum itu. Sekar Arum. Sekitar kampus. Jadi, sama teman-teman seringnya nongkrong di situ ya? Iya Nugasnya juga di situ? iya. Oke, emang sih Sekar Arum itu emang harganya juga lumayan terjangkau juga, jadi mahasiswa juga suka ke sana. Oh ya, Kak Faisal bilang kalau makanan kesukaannya itu kalau di Indonesia nasi Padang ya? Nasi Padang. Kenapa nasi Padang, Mas? Itu kalau nasi Padang itu rasanya hampir sama, Hampir sama gula itu sama. hampir sama seperti di Thailand ya? Iya. Kurang lebih seperti itu. Dari Mas Faisal sendiri, kalau kelak nanti sudah lulus dari IAIN Kediri, kira-kira rencana ke depannya itu seperti apa? Mau menetap di Indonesia ataukah balik lagi ke Thailand, Mas? Mungkin itu balik. Balik lagi ke Thailand ya? Oke. Menurut Kak Faisal sendiri, adakah tips untuk teman-teman mahasiswa yang mau merantau untuk menempuh pendidikan di luar negeri itu seperti apa? Boleh ngomong sama ya? Boleh, silakan. Tuh, kalau untuk cara-caranya nak main ngaji Indonesia tu kita nak tahu dulu atau bahasanya tu benar, budaya tu benar, pendidiknya tu benar. Kita nak tahu itu loh. Dalam sekarang ni ada Trosa itu kita boleh
cari di internet itu? Mungkin sedikit saya, tangkep tadi kayak mau belajar tentang budaya dari negara yang kita mau kunjungi gitu ya, Mas? Iya, betul. Supaya lebih bisa beradaptasi dengan cepat. Iya. Betul, seperti itu. Jadi pada program Samawa kali ini dapat saya simpulkan bahwasanya perbedaan budaya, bahasa, dan juga banyak sekali perbedaan-perbedaan yang lainnya itu bukan menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Kalau kita mau beradaptasi, kita mau terbuka dengan budaya-budaya baru, itu semua bakal terbiasa dan juga kita akan dapat menerimanya dengan baik. Baik, pemirsa Kakak Media, saya Rahma Aida dan juga narasumber dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Samawa, sharing bersama mahasiswa di Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.